Selamat pagi Mbak Nia, I, salam sehat selalu Salam juga sehat, Bang. untuk seluruh pendengar RRI dimanapun semuanya berada. Baik, terima kasih. Salam sehat balik untuk Bapak. Terima kasih ya sudah bersama Pro 1 RND pagi hari ini. Ya, terima kasih juga Mbak Nia untuk Pro 1 pagi ini Mbak Nia. Baik, ini terkait dengan bahasa daerah di NTT perlu dilestarikan. Berarti ada beberapa bahasa daerah di NTT nih yang dikatakan sudah punah nih ya Pak ya? Ya, betul Mbak Nia, karena secara jumlah bahasa ini juga sudah beberapa kali saya sampaikan bahwa Provinsi NTT itu adalah provinsi ketiga yang terbanyak jumlah bahasanya di seluruh Indonesia. Jadi yang pertama itu adalah Papua, yang kedua Papua Barat, lalu yang ketiga adalah Nusa Tenggara Timur. Kita peringkat ketiga jumlah bahasa terbanyak, 72 bahasa daerah Mbak Nia. Dari 72 bahasa daerah itu sekitar antara 30 sampai 35 bahasa di Kabupaten Alor. Nah, dari 30 sampai 35 bahasa yang ada di Kabupaten Alor itu ya memang bermacam standar ya. Ada standar dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, ada standar SIL, dan juga ada etnolog dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut standar Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau juga kalau di provinsi, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada bahasa-bahasa yang terancam punah di Provinsi NTT, atau ada bahasa-bahasa yang mengalami kemunduran, bahkan ada bahasa-bahasa yang malah tergolong kritis atau sekarat. Jadi misalnya bahasa SAR di Pulau Pantar, di Alor itu hanya dituturkan tidak sampai 500 penutur. Nah, kalau misalkan bahasa-bahasa lain, bahasa Kaira, misalnya di Pulau Pantar, itu masih ada sekitar 1000 penutur. Tetapi Mbak Nia, kalau secara umum standar penentuan bahasa yang terancam punah itu, kalau yang pertama jumlah penuturnya sudah di bawah 1000 orang. Yang kedua, anak-anak mudanya tidak lagi menuturkan bahasa itu. Begitu Mbak Nia. Jadi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur tentu salah satu UPT di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, bergandeng tangan dengan Pemda. Salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah melihat keberadaan bahasa-bahasa di setiap daerah. Begitu Mbak Nia. Jadi ada 14 yang punah dan 3 kritis ya Pak Saiful ya? Kurang lebih seperti itu, meskipun kita perlu lagi pendataan lebih lanjut, karena terkadang ada juga nanti standar-standar yang lain, meskipun kadang bahasa itu jumlah penuturnya masih melebihi 1000 orang atau bahkan 5000 dan lain sebagainya, bisa saja masih dianggap terancam punah kalau penutur mudanya sudah tidak lagi menuturkan bahasa itu. Seperti itu Mbak Nia. Jadi sebenarnya juga faktor yang paling penting adalah apakah anak-anak masih menggunakan bahasa itu. Itu salah satu kata kuncinya Mbak Nia. Oke, ini Pak Saiful, apakah terkait dengan hal ini ada perda tersendiri untuk mengatur bahasa daerah? Iya, seharusnya memang harusnya ada, tapi sementara ini kalau yang terkait pelindungan bahasa di Provinsi NTT belum ada perda yang secara khusus. Memang ada yang menyinggung sedikit tentang bahasa daerah, misalnya terkait yang ada hubungannya dengan kebudayaan dan lain sebagainya. Tetapi sebagaimana di provinsi-provinsi lain, kita di Provinsi NTT belum punya perda khusus yang terkait pelindungan bahasa daerah. Nah, sebenarnya kan Mbak Nia, kalau terkait pelindungan bahasa ini, ada yang paling gampang dilihat dua hal dari segi tanggung jawab. Bila sebuah bahasa dia dituturkan di beberapa kabupaten yang berbeda, misal
katakanlah ada sebuah bahasa di Flores ya, ada sebuah bahasa di Flores. Bahasa itu ada digunakan katakanlah di Kabupaten Ende, ada digunakan di Kabupaten Sika misalnya, ada digunakan di Flores Timur misalnya, berarti kan terdiri dari 3 kabupaten. Maka tanggung jawabnya itu sudah berada pada provinsi, karena dia terdiri dari beberapa kabupaten penuturnya. Tetapi bila ada sebuah bahasa hanya dituturkan di satu kabupaten itu saja, maka tanggung jawabnya berada pada pemerintah kabupatennya. Begitu, Mbak Nia. Misalkan kita ambil contoh, sebenarnya di Kabupaten Alor itu kan banyak bahasa-bahasa kecil ya, hanya satu kampung, satu bahasa, beda kampung, beda bahasa. Nah itu berarti tanggung jawabnya berada pada pemerintah Kabupaten Alor. Tetapi misalnya bahasa Manggarai, bahasa Lamaholot, kan begitu ya. Itu dia sudah dituturkan di beberapa kabupaten yang berbeda. Ya boleh-boleh saja misalnya kabupaten tersebut juga misalnya membuat perda terkait bahasa itu. Tetapi apabila dia lintas kabupaten, sebenarnya tanggung jawabnya itu berada di pemerintah provinsi. Begitu Mbak Nia. Jadi ini kita dorong, mudah-mudahan boleh saja misalnya pemerintah kabupaten atau juga pemerintah provinsi bersama DPRD, terutama di Komisi 4-nya untuk mengusulkan atau membuat rencana terkait dengan ranperda pelindungan bahasa ini. Kalau bisa misalnya kita padankan saja terkait dengan pengutamaan bahasa Indonesia, kemudian juga pelindungan bahasa-bahasa daerah. Seperti itu, Mbak. Iya. Berarti ini untuk wilayah NTT sendiri di salah satu sisi ya sudah maju, di salah satu juga mundur ya, itu terkait dengan bahasa Indonesia ya. Berarti masyarakat NTT sudah memahami bahasa Indonesia, tapi di sisi lain ya akibat ya bahasa daerahnya ini hilang ya Pak ya. Ya, betul. Ini pernah juga kemarin tanggal 13 Oktober yang lalu, kita kebetulan kan di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu kan, ini kan bulan bahasa ya. Jadi selama bulan bahasa ini, kita 34 provinsi ini dibuat bergiliran. Dibuat bergiliran membuat setiap hari ada 2 provinsi. Ada 2 provinsi melakukan acara, membuat acara selama 2 jam namanya Menjalin Indonesia. Kebetulan Provinsi NTT dapat giliran tanggal 13 kemarin, pukul 13 sampai pukul 15 WITA. Nah jadi yang kita undang itu salah satu narasumbernya adalah Profesor Ali Humaidi dari BRIN, kalau dahulu LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nah salah satu hasil riset dari Prof. Ali Humaidi itu bahwa pada umumnya penutur bahasa di wilayah timur itu, kita lah misalnya wilayah timur ini bahasa Indonesianya sangat bagus, tetapi bahasa daerahnya itu sering jadinya dalam tanda petik saya katakan seperti diabaikan atau dinomorduakan. Terutama misalnya itu tadi, kalau kita mengambil contoh Alor yang banyak bahasa daerahnya tadi, karena misalnya kampung A, kampung B, kampung C, kampung D, berbeda-beda bahasanya kan. Sementara memang banyak juga yang saling memahami bahasa daerah itu, tetapi terkadang mereka menganggap lebih praktis menggunakan bahasa Indonesia jadinya. Satu sisi untuk kebangsaan, untuk nasionalisme kan bagus ya, penguatan bahasa Indonesia itu sendiri. Tapi di sisi lain, dikaitkan dengan pelindungan bahasa daerah, pemertahanan bahasa daerah, ini kurang bagus. Betul yang Mbak Nia sampaikan tadi, satu sisi ada bagusnya, di sisi lain ada kemundurannya. Begitu Mbak Nia. Ya, ini Pak Saiful terkait dengan bulan bahasa ini kira-kira tema apa nih tahun ini ya untuk secara nasional? Kalau secara nasional karena masih pandemi, memang tema nasional itu masih disamakan dengan tahun 2020 kemarin. Terkait dengan Indonesia sehat, Indonesia
berbahasa sehat Indonesia tangguh. Itu karena masih pandemi kan, masih pandemi. Jadi berbahasa sehat Indonesia tangguh. Nah, jadi maksudnya itu kita kan memang sekarang masih juga memperhatikan bagaimana menjaga masyarakat dari serangan-serangan pandemi ini. Jadi kita buatlah temanya berbahasa sehat Indonesia tangguh, artinya menguatkan bangsa ini. Tetapi kita di NTT ini kita buatkan lagi subtema kecil karena tadi terkait dengan pelindungan bahasa-bahasa daerah ini, maka kita buat dengan tema khususnya atau subtemanya adalah menjaga bahasa, merawat budaya. Itu kita buat tema khusus untuk variasi dari yang tema nasional itu, begitu kan ya. Jadi memang kita menyatakan menjaga bahasa, merawat budaya. Maksudnya apabila masyarakat ini menjaga bahasanya, itu kan berarti kan antara bahasa dengan budaya ini sesuatu yang tidak bisa terpisahkan, kan begitu, dipisahkan kan begitu ya. Jadi dengan menjaga bahasa berarti kita merawat budaya kita sendiri, begitu Mbak Nia. Ya, ini Pak Saiful terkait dengan penggunaan bahasa daerah di sekolah ya dan keseharian, apa juga harus seperti itu meski digunakan secara intens atau bagaimana ini Pak? Ya, ini memang dilema ya kalau kita ya, dikatakan dilema dalam artian begini Mbak Nia. Memang sebagusnya di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, kita tetap harus menggunakan bahasa daerah untuk lingkungan keluarga, ranah keluarga dan juga masyarakat. Tetapi memang di sekolah, khususnya kelas 4, 5, 6 kalau di sekolah dasar itu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. Tetapi kalau di kelas awal, kelas 1, kelas 2, bahkan kelas 3 itu masih disarankan menggunakan bahasa daerah. Jadi sebenarnya yang kita katakanlah diwajibkan berbahasa itu di dalam ranah pendidikannya itu sejak kelas 4. Kalau kelas 1, 2, 3 itu masih disarankan menggunakan bahasa daerah. Mengapa demikian? Hasil penelitian teman-teman di inovasi itu lembaga Indonesia dengan Australia, teman-teman melakukan penelitian di Kabupaten Nagikio, 7 kecamatan. Kebetulan Kabupaten Nagikio kan hanya 7 kecamatan. Jadi dari 7 kecamatan itu ada 64% anak-anak yang masih mengalami kendala dalam menerima materi pelajaran bila gurunya menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi untuk kelas awal ya Mbak Nia, kelas 1, 2, 3. Artinya kalau seorang guru di Kabupaten Nagikio dia mengajar pakai bahasa pengantar bahasa Indonesia di kelas awal, ada 64% anak-anak yang tidak, ya mengalami hambatan lah untuk memahami pelajaran itu. Nah jadi kalau tadi kita kaitkan dengan sekolah, memang bagus misalnya di daerah-daerah yang homogen, Manggarai misalnya, atau penutur bahasa Dawan misalnya ya, di Pulau Timur atau Melayu Kupang dan sebagainya. Itu boleh-boleh saja kita buat misalnya ada pelajaran yang muatan lokalnya berbahasa daerah. Tetapi kalau di daerah-daerah yang banyak bahasanya, cara mempertahankannya justru dengan berbasis komunitas. Jadi bukan memaksakan itu menjadi mulok. Karena nanti kalau di mulok itu kan terjadi ada pro kontra di antara penutur bahasa. Kok bahasa mereka bukan bahasa kami? Kenapa bahasa A bukan bahasa B? Itu kendalanya Mbak Nia. Jadi memang kita ini mempertahankan bahasa daerah harusnya dia di ranah keluarga dan ranah masyarakat. Kalau di sekolah ya tetap di tingkatan yang katakanlah bukan lagi kelas awal, ya harus menggunakan bahasa Indonesia. Begitu Mbak. Dan itu Pak Saiful merupakan salah satu harapan juga untuk melestarikan bahasa daerah di NTT ya Pak? Terakhir Pak. Ini kerja besar kita. Bahkan Mbak Nia di 2022 ini sebuah proyek besar yang dititipkan oleh Bappenas, salah satunya NTT terkait dengan pelindungan dan pelestarian bahasa-bahasa daerah, terutama yang terancam punah itu. Ya bukan hanya NTT sebenarnya, ada juga Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, yang memang kan semakin ke timur jumlah bahasanya semakin banyak, tapi jumlah penuturnya semakin sedikit. Semakin ke barat, jumlah bahasanya semakin sedikit,
jumlah penuturnya banyak. Misalnya kan Sunda, Jawa, atau Melayu, bahasa Melayu di Sumatera itu kan jumlah penuturnya banyak. Tapi mereka jumlah bahasa mereka kan sedikit. Kalau kita kan di wilayah timur ini nama-nama bahasanya banyak, tapi ya dituturkan 1.000 orang, 2.000 orang, 3.000 orang, tidak banyak-banyak, 1 atau 2 desa saja terkadang. Baik. Begitu Mbak Nia. Jadi ini harapan besar kita, RRI Pro 2, Pro 1 atau Pro 2 ini? Pro 1. Ya Pro 1 ND kok salah saya. Ya Pro 1 ND ini harus ikut juga ya, mendukung dan menggugah Pemda ya, mengompor-ngompori Pemda agar sebenarnya kan secara aturan ini tanggung jawabnya Pemda, bukan Badan Bahasa atau Kantor Bahasa. Secara aturan ya ini di Kementerian Dalam Negeri tanggung jawab ini sebenarnya. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Darius atas waktunya pagi hari ini. Maksud saya Pak Saiful. Ya Pak Saiful Bahri Lubis, selamat pagi ya. Terima kasih atas waktunya pagi hari ini bersama RRI ya. Sukses selalu dan mudah-mudahan ya masyarakat NTT ya semuanya sama-sama melestarikan ya, memiliki bahasa daerahnya penuh dengan cinta yang pastinya Pak ya. Iya betul Mbak Nia. Iya betul. Terima kasih Pro 1 ND juga. Salam sehat selalu untuk seluruh pendengar Pro 1 ND dimanapun berada. Begitu Mbak Nia. Baik, terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Iya, selamat pagi, selamat beraktivitas.